Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Novita dari kelas 12 IPA 3 nomor 81. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan tumbuhan kacang hijau saya. Selanjutnya terdapat latar belakang dari percobaan tumbuhan kacang hijau. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang dapat cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama itu mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua itu mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan tidak dapat cahaya matahari. Selanjutnya terdapat alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, biji tumbuhan sebanyak 8 buah biji. Yang kedua, toples kaca 2 buah. Yang ketiga, kapas atau tisu secukupnya. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, sendok. Dan yang terakhir, air. Selanjutnya, cara kerjanya. Yang pertama, siapkan biji yang akan ditanam dalam percobaan. Yang kedua, biji dijemur atau dikeringkan di sinar matahari selama 3-5 jam sebelum ditanam. Yang ketiga, sambil menunggu biji dikeringkan, kalian menyiapkan 2 toples kaca dan mengisinya dengan kapas atau tisu di bagian dasar wadah sehingga ketinggiannya seperempat tinggi wadah. Yang keempat, basahi kapas dalam toples dengan air kurang lebih 2 sendok air. Yang kelima, setelah biji dikeringkan, masukkan biji sebanyak 4 biji ke dalam toples 1 dan 4 biji pada toples kedua. Usahakan letak biji di kapas yang dibasahi menempel dan di pinggiran wadah agar mudah dalam pengamatan. Yang keenam, 1 toples diletakkan di tempat terang atau di luar rumah. Yang kedua, diletakkan pada tempat gelap atau yang tidak kena sinar matahari. Amati perkecambahan biji ini selama 7 hari dan catat dan dokumentasi dengan HP. Berikut foto hasil percobaan hari pertama. Selanjutnya hasil foto percobaan hari kedua. Selanjutnya hasil foto hari ketiga. Selanjutnya hasil foto hari keempat. Selanjutnya hasil foto hari kelima. Selanjutnya hasil foto hari keenam. Selanjutnya hasil foto hari ke-7. Selanjutnya hasil foto hari ke-8 atau bisa dibilang hari terakhir. Selanjutnya analisis dari foto. Yang pertama itu pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terkena sinar matahari. Pada keadaan ini kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya pertumbuhan kacang hijau akan melambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh matahari. Dari data diperoleh, rata-rata panjang batang kecambah itu sekitar 2,7 cm. Statis yang paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. Ketiga, objek tidak tumbuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh biji yang rusak atau mungkin juga hormon auksin yang tidak bekerja sama sekali. Apabila tanaman ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditempatkan yang tidak terkena sinar matahari. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin seperti yang telah dijelaskan di atas. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertumbuhan tingginya tanaman itu tidak terlalu cepat. Akibatnya batang tanaman akan lebih pendek. Tapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang yang terlihat gemuk, dan daun yang terlihat segar dan berwarna hijau,
serta memiliki cukup klorofil. Selanjutnya, pertumbuhan kacang hijau ditempatkan yang tidak terkena sinar matahari. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata panjang batang camba di tempat dengan cahaya rendah adalah 6,69 pada tempat yang gelap. Kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali, akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang hijau menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan cambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok, tetapi batangnya sangat kuat dan warnanya itu hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai mengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meridian ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan memacu panjang batang. Akibatnya batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi kondisi fisiknya itu kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang yang sehat kurus dan tidak sehat, warna batang dan daunnya itu pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiolasi. Maka kita simpulkan berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, cahaya mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Cahaya juga dapat memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan peninggi, sehingga menyebabkan kacang hijau di tempat gelap mengalami etiolasi. Selain cahaya juga, air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.